Oke teman-teman, kita jumpa lagi di channel Otodidak Kreatif. Kali ini kita akan ngoding bareng. Kita akan membuat form input data di dalam modal Bootstrap. Jadi pada tutorial sebelumnya kita telah membuat form input data seperti ini. Nah, kali ini kita akan membuat form input data di dalam modal Bootstrap. Nah, bagi teman-teman yang baru pernah mengikuti tutorial kali ini, saya sarankan untuk mengikuti tutorial sebelumnya sehingga teman-teman dapat mengikuti step-step bagaimana membuat suatu aplikasi secara otodidak. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita memulai ngoding bareng kita. Kita langsung ke editor kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti tutorial sebelumnya, sekarang kita lanjutkan. Kita membuka folder belajar programming, kemudian kita membuka folder view, dan selanjutnya kita buka file tampildata.php. Nah, di sini pada file tampildata.php ini yang akan kita rubah atau yang akan kita tambahkan adalah di bagian tombol edit data ini ya teman-teman ya. Jadi pada bagian tombol edit data ini ada beberapa yang kita rubah. Pada saat kita klik tombol edit data akan muncul pop up form edit data. Nah, yang pertama-tama karena kita menggunakan Bootstrap, kita buka dulu di browser, kemudian kita buka tab baru. Di sini kita ketik Bootstrap 4 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ingat Bootstrap 4, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang Witri School, yang ini ya teman-teman ya. Sekarang kita klik. Nah, bagi teman-teman yang baru pernah mengikuti tutorial video ini, apa itu Bootstrap, bagaimana penggunaannya, saya sudah menjelaskan pada tutorial-tutorial sebelumnya ya, sehingga di sini tidak perlu saya jelaskan lagi tentang Bootstrap. Kita langsung saja di sini kita cari modal ya. Nah, ini modal, kita klik. Nah, di sini ada beberapa contoh modal, teman-teman bisa scroll ke bawah dan dicoba sesuai kebutuhannya. Di sini saya mau ambil yang paling atas ya teman-teman ya. Sini saya klik. Nah, kemudian pada bagian kiri ini, yang pertama kita ambil bagian buttonnya ini, tapi kita nggak ambil button secara keseluruhan, kita cuman ambil data toggle dan data targetnya aja ya teman-teman ya. Kita copy, Ctrl C. Nah, kemudian kita ke codingan kita. Pada tag A ini, ditutup tag A ini kita paste di sini ya teman-teman ya. Kita Ctrl V. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang di dalam href ini kita delete dulu teman-teman. Yang di dalam href ini kita delete, karena yang di dalam href ini kalau masih ada nanti dia akan mengarah ke form input yang sebelumnya kita buat ya. Jadi sini kita delete aja, jadi dikosongin aja. Nah, kemudian kita kembali lagi ke modal Bootstrap. Kita ambil body modalnya ya teman-teman ya. Nah, body modalnya itu, jadi modal itu nanti seperti ini teman-teman. Saat kita klik tombol kalau di sini kan tombolnya open modal ya, tapi nanti kalau di aplikasi kita, nah nanti kita klik yang ini akan seperti ini teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di dalam sini ada form edit data ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita copy yang bagian ininya teman-teman ya, bagian modalnya ya teman-teman ya. Kita copy mulai dari div class modal, id modal, sampai di div yang ini ya teman-teman ya, div penutup modal ya. Kita copy, kemudian kita buka lagi editor kita. Nah, di sini kita paste di paling bawah ya teman-teman ya, di paling bawah, paling terakhir. Nah, di sini kita paste di sini. Oke, kemudian kita save. Nah, kita kembali ke browser, coba kita lihat hasilnya teman-teman ya. Sekarang kita refresh dulu, F5 untuk refresh. Kemudian kita coba klik tombol edit. Nah, nanti di sini akan kita buatkan form edit data ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita edit dulu sesuai kebutuhan kita. Yang pertama kita edit modal heading dulu ya.
Nah, di sini modal headingnya ini kita ganti dengan edit data ya teman-teman ya. Edit, sorry penulisannya, edit data mahasiswa. Kita save, kemudian kita kembali ke browser. Nah, kita refresh, coba kita klik lagi teman-teman. Nah, di sini udah edit data mahasiswa ya. Kemudian sebelum kita buat form edit data di sini, terlebih dahulu kita akan buatkan bagaimana saat kita klik tombol edit data ini, ID dari data mahasiswa akan terkirim ke modal Bootstrap ini ya. Jadi ID dari data mahasiswa yang akan kita edit terkirim ke modal Bootstrap ini. Nah, kita kembali lagi ke codingan kita. Pertama-tama pada tombol edit data ini, di sebelum tutup tag A, kita ketik on click sama dengan petik 2 petik 2. Nah, di dalamnya kita ketik nama function, karena nanti kita akan get di di dalam modal ini. Di sini kita akan get menggunakan function JavaScript ya. Nanti kita akan olah dengan Ajax. Nah, kita lanjutkan di sini. Yang pertama kita klik nama function, misalkan di sini nama functionnya kita namain edit data, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung ini kita buat petik 1 petik 1. Nah, di dalam petik 1 petik 1 ini kita masukkan value yang akan kita kirim ke modal ya, modal Bootstrap ini. Nah, nanti di modal Bootstrap ini kita akan get value-nya menggunakan function JavaScript yang nantinya kita akan olah menggunakan Ajax ya. Nah, value ini dari mana teman-teman? Di sini kan kita sudah query untuk mengambil data dari tabel mahasiswa yang ada di database ya. Nah, jadi nanti value itu kita perhatikan di sini teman-teman. Di data mahasiswa ini kan ada event name, ada nama, name, jurusan. Nah, ini sebenarnya udah ada ID-nya juga, tapi ID-nya kita nggak tampilin di sini. Jadi cara kita ngambil value ID-nya di sini biar gampang tuh, kita copy ini aja teman-teman. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di dalam petik 1 petik 1. Nah, kemudian nama kita ganti dengan ID. ID ini dari mana teman-teman? ID ini adalah nama file yang ada di database. Nah, selanjutnya kita scroll ke paling bawah codingan kita. Di paling bawah ini kita buatkan JavaScript-nya ya teman-teman ya, jQuery-nya ya. Yang pertama kita buka dulu tag script-nya, script. Nah, di dalam tag script-nya kita buatkan function edit data ya. Jadi functionnya itu namanya harus sama dengan ini ya teman-teman ya, edit data. Nah, kita ke bawah, di sini kita bikin function edit data. Jadi penulisannya harus sama ya teman-teman ya. Kemudian buka kurung tutup kurung. Setelah tutup kurung kita buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, untuk kita mengambil value yang dikirim dari tombol edit di atas, di sini kita harus buatkan parameter dulu, parameter yang akan menampung value yang dikirim dari tombol edit. Nah, misalkan parameter saya namakan A. Jadi sebenarnya terserah, bebas teman-teman mau namakan apa aja. Misalnya di sini mau ID atau nama beberapa huruf, atau misal A, B, C, D, terserah ya. Cuman di sini misalkan saya namakan A. Kemudian untuk menampilkan value yang ada di parameter A ini, kita ketik string buka kurung tutup kurung
petik 1, petik 1. Nah, jika kita mau menampilkan menggunakan ID, kita awali dengan titik. Tapi kalau seandainya kita mau menampilkan kalau kita mau menampilkan dengan kelas, kita awali dengan titik. Tapi kalau kita mau menampilkan dengan ID, berarti kita awali dengan pagar. Nah, di sini saya akan menggunakan ID aja. Kemudian nama ID-nya adalah hasil. Nah, selanjutnya setelah tutup kurung, kita ketik titik HTML, buka kurung, tutup kurung. Nah, parameter A-nya kita masukin ke sini, teman-teman. Selanjutnya setelah tutup kurung, kita akhiri dengan titik koma. Nah, untuk menampilkannya pada modal body ini, kita ketik div. Karena kita menggunakan ID, jadi kita pagar, nama ID-nya hasil. Nah, jadi teman-teman, enaknya menggunakan Visual Studio Code ini, kita hanya mengetik div pagar hasil, kita enter, itu sudah langsung autocomplete seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita save, kita ke browser, kita refresh dulu. Nah, kita coba apakah value yang dikirim tadi terkirim atau tidak. Nah, sekarang terkirim ya teman-teman ya. Value ID-nya adalah 16. Nah, coba kita klik yang Navia. Nah, value ID-nya terkirim 18 ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di dalam modal Bootstrap ini kita akan tampilkan form edit data. Sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, di dalam folder view ini kita buatkan ini kan ada form edit data, tapi ini yang tampilan sebelumnya ya. Sekarang kita mau bikin yang menggunakan modal Bootstrap ya. Jadi kita tambah file baru lagi di dalam folder view, misalkan form edit modal.php, form edit modal.php. Oke, yang pertama-tama seperti biasa kan kita menggunakan Bootstrap. Kita ke browser kita lagi, kita buka tab baru, kemudian kita ketik Bootstrap. Nah, pada Bootstrap ini, oh ya, kita scroll ke bawah. Nah, pada Bootstrap ini kita copy form ya. Nah, form, kemudian seperti biasa ya teman-teman ya, kita copy formnya. Jadi saya ingin ingatkan lagi kepada yang baru pernah nonton video ini, untuk modal untuk kita menggunakan Bootstrap ini, saya udah menjelaskan pada tutorial sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman yang baru pernah mengikuti video ini, silahkan nonton dulu video sebelumnya sehingga bisa ikuti tahapan-tahapan bagaimana kita membuat suatu aplikasi secara otodidak. Nah, sekarang ini kita copy, kita paste di dalam file form edit modal.php. Nah, kita paste di sini. Kemudian seperti biasa kita edit dulu ya teman-teman ya. Nah, pada tutorial sebelumnya sebenarnya kan ini udah, jadi teman-teman ikuti dulu yang tutorial sebelumnya. Tapi kalau yang sudah pernah ikuti, kita edit seperti biasa. Di sini nama, kemudian type-nya ganti teks, kemudian placeholder ini kita hapus aja, nanti kita ganti dengan value. ID-nya juga kita delete aja. Tapi ID nanti kita pakai, tapi delete aja dulu deh. Sekarang kita bikin dulu name sama dengan petik 2 nama. Nah, kemudian yang ini kita delete ya, yang password sama checkboxnya kita delete. Yang submitnya kita ganti dengan edit data, Nah, kemudian kemudian dari sini kita copy ya teman-teman ya, sampai di sini kita copy untuk name. Nah, kita ganti name
Di sini juga name-nya kita ganti name. Nah, kemudian kita tambah satu lagi jurusan ya teman-teman ya. Ini kita ganti jurusan. Kemudian name-nya juga kita ganti dengan jurusan ya. Oke, kita save. Kita balik lagi dulu ke tampil data. Ke tampil data. Nah, selanjutnya di dalam function edit data ini kita akan buatkan Ajax ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat Ajax pertama-tama ini kita hapus dulu ya teman-teman ya, karena ini nanti kita akan buatkan di dalam Ajax. Pertama kita ketik string titik Ajax buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung tutup kurung kita ketik buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, kemudian enter. Nah, di sini kita kasih titik koma ya, biar nggak nanti lupa. Nah, di dalam Ajax pertama kita ketik type titik 2 karena kita menggunakan metode post. Nah, kita ketik petik post koma, kemudian URL titik 2 petik. Nah, kita masukin di sini alamat file edit modal.php ya, karena file form edit modal.php ini ada di dalam view. Jadi kita ketik views slash form underscores edit underscores modal.php, kemudian koma, selanjutnya kita ketik data titik 2 buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita ketik ID. Jadi ID ini kita penamaannya titik 2, value-nya apa? Value-nya adalah A, karena tadi kan value yang dikirim dari tombol edit itu ditampung ke dalam parameter A ya teman-teman ya. Jadi di sini kita kirim di sini ya teman-teman ya. Koma, selanjutnya kita buatkan sources titik 2 function buka kurung tutup kurung response, kemudian setelah tutup kurung ini kita ketik buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, enter. Nah, di sini baru kita buat yang untuk nampilinnya seperti yang tadi ya teman-teman ya, yang tadi kita hapus di awal tadi ya. String titik buka kurung tutup kurung petik 1 pagar hasil kemudian setelah tutup kurung titik HTML buka kurung tutup kurung response. Nah, kemudian setelah tutup kurungnya kita ketik titik koma, kemudian kita save. Nah, sekarang kita ke browser, kita refresh. Nah, coba kita cek ya apakah formnya udah tampil atau belum ya. Kita klik tombol edit. Nah, sekarang formnya udah tampil ya di dalam modal. Tinggal kita bikin untuk di dalam setiap form nih nama, name ini akan masuk data yang akan kita edit ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke codingan kita. Nah, kita buka form edit data.
form edit modal.php. Nah, pada form edit modal.php ini yang pertama di paling atas kita bikin dulu tag PHP, karena nanti kita akan menggunakan PHP untuk get value yang dikirim dari Ajax tadi ya. Jadi kita bikin dulu tag PHP-nya, PHP. Nah, selanjutnya di dalam tag PHP kita get dulu value-nya menggunakan metode post. Yang pertama, string ID sama dengan string underscore get. Kita kan tadi menggunakan type post ya, jadi string underscore post buka kurung siku tutup kurung siku petik 1 ID. Nah, ID ini dari mana teman-teman? ID yang ada di Ajax tadi ya, yang ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya, sebelum kita ngambil data dari database, kita kita include file koneksi dulu ya teman-teman, yang ini ya. Di sini kita ketik require one petik 1. Nah, karena kita ada di dalam folder view, jadi kita harus keluar folder dulu, titik slash, baru kita ketik nama filenya ya, connect.php titik koma. Selanjutnya kita buat query-nya, string query sama dengan mysql buka kurung tutup kurung string connect koma spasi petik 2. Nah, di dalam petik 2 kita buatkan SQL-nya ya, select bintang from mahasiswa where ID sama dengan string ID. Nah, sebenarnya ini pada tutorial sebelumnya saya udah jelasin ya, tapi saya coba menjelaskan ulang. Yang pertama, string connect ini dari mana? String connect ini adalah yang ini ya teman-teman ya. Jadi MySQL connect ini jadi ini kan query koneksi ke database, ditampung ke dalam string connect ini. Kemudian di sini kita include file file connect.php ini. Nah, kemudian yang tadi koneksi ke database yang kita udah tampung di string connect ini, kita ketikkannya di sini. Nah, selanjutnya select bintang, artinya dia mengambil semua field yang ada di database from tabel mahasiswa ya. Jadi dia select bintang itu maksudnya dia mengambil semua field yang ada di tabel mahasiswa berdasarkan berdasarkan ID sama dengan string ID. String ID ini kan value-nya ID mahasiswa tadi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita titik koma, kemudian kita buat loopingnya teman-teman ya. Nah, looping ini maksudnya dia akan mengecek di tabel mahasiswa apakah ada ID yang seperti yang dikirim nggak. Misalnya kan tadi Ivan Ifrin itu kan ID-nya 16. Nah, apakah ada ID 16 nggak? Kalau seandainya ada ID 16, maka dia akan mengambilkan data ID 16 itu ya teman-teman ya. Jadi ID 16 itu kan namanya Ivan Ifrin, NIM-nya sekian, jurusannya sekian ya, jurusannya apa ya. Nah, di sini kita buatkan while buka kurung tutup kurung
string hasil sama dengan mysql fetch array buka kurung tutup kurung string query. Nah, string query ini dari mana teman-teman? String query yang ini ya. Nah, selanjutnya pada tutup kurung paling akhir kita buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Namun tutup kurung kurawal ini kita taruh di paling bawah ya, setelah tag form ini ya. Kita bikin di sini tag php. Nah, kita tutup kurung kurawal di sini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya pada form ini tinggal kita mengisi value-nya aja. Value sama dengan petik 2 petik 2. Nah, yang nama ini kan value-nya kita buka dulu tag php echo string hasil. Nah, string hasil ini kan yang ini ya teman-teman ya. Jadi data mahasiswa itu kan ditampung ke dalam sebuah array yang ditampung di dalam string hasil ini, maka kita panggilnya string hasil buka kurung siku tutup kurung siku, di dalamnya petik 1 nama. Nah, nama ini adalah nama yang ada di file database ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini value ini kita copy aja teman-teman, kita copy, kita paste di name. Nah, tinggal nama ini kita ganti dengan name. Jadi penulisannya harus sama dengan file yang ada di database. Nah, kemudian di sini juga yang di jurusan kita paste. Nah, nama kita ganti dengan jurusan. Oke, sekarang kita save, kita ke browser, coba kita lihat hasilnya apakah tampil atau tidak, apakah ada error atau tidak. Sekarang kita refresh dulu, coba kita klik tombol edit data. Nah, sini sudah tampil ya, namanya Ivan Ifrin, kemudian NIM-nya 12345, jurusannya programmer. Jadi ini data yang diambil dari database. Nah, selanjutnya kita bikin controllernya. Oh ya, ini kita hapus aja ya karena nggak fungsi ya. Selanjutnya kita bikin controllernya untuk SQL untuk menyimpan data ke database. Nah, ini yang tadi di modal itu di sini ya, di tampil data. Yang tombol close ini, yang modal footer ini kita hapus aja ya. Yang tombol close ini, delete, Ctrl S untuk save. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, udah kehapus ya. Nah, sekarang kita kembali ke codingan kita. Jadi bagi teman-teman yang baru pernah mengikuti tutorial kali ini, sebelumnya itu kita telah membuat file proses edit data.php ya, karena sebelumnya kita udah bikin tampilan form edit data biasa, jadi kita udah bikin file proses edit data.php, jadi kita tidak perlu buatkan lagi. Dan bagi teman-teman ini tidak perlu saya jelaskan lagi, jadi teman-teman silahkan ikut tutorial sebelumnya, di situ ada penjelasan tentang file ini ya, SQL untuk mengedit data di database. Nah, sekarang kita kembali lagi ke file form edit modal.php. Nah, di sini kita actionnya kita masukin alamat file proses edit data.php ini ya. Jadi karena file proses edit data.php ini ada di dalam folder controller, jadi kita ketik dulu controllers / process underscores edit underscores data.php. Jadi nama file ini ya teman-teman ya, proses edit data.php. Nah, kemudian kita tambahkan lagi metode sama dengan petik 2
post. Nah, selanjutnya kita tambah satu form lagi, form ID ya. Jadi di sini kita bikin input type text, di setelah petik 2 value. Nah, value-nya ini kita copy yang dari sini aja teman-teman, karena sebenarnya sama aja ya, tinggal nanti kita edit sedikit aja, kita copy. Nah, kita pastekan di sini ya teman-teman ya. Tinggal namanya ini kita ganti dengan ID. Nah, kemudian setelah tutup tag PHP ini, di sini harus ada petik 2 juga ya, tutup petik 2. Nah, selanjutnya di sini kita buat name sama dengan petik 2 ID. Jadi name-nya adalah ID. Nah, sekarang kita save, kita ke browser. Nah, sekarang kita refresh, kita coba edit data Navia ya. Di sini seharusnya ID-nya kita hidden ya. Sekarang kita kembali lagi dulu ke codingan. Nah, teks ini yang di input type di form ID, type teksnya ini kita ganti dengan hidden ya. Kemudian kita save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh lagi. Nah, coba kita edit datanya. Nah, misalkan di sini Navia kita tambah nama belakangnya ya, Navia Safa. Kemudian NIM-nya misalkan kita ganti 999. Kemudian jurusan akuntansi kita ganti misalkan teknik sipil ya. Nah, sekarang coba kita klik tombol edit data ya. Nah, di sini data berhasil diedit. Kita oke. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya Navia sekarang udah jadi Navia Safa. Name-nya tadi 5555, sekarang udah jadi 9999. Kemudian jurusannya yang tadinya akuntansi sekarang udah jadi teknik sipil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan saya sangat mengharapkan kritik, saran, pendapat dari teman-teman. Silakan teman-teman komen ketik di kolom komentar di bawah ini. Semoga saran, pendapat, kritik dan lain-lain dari teman-teman akan bermanfaat juga buat saya, karena apa yang saya sampaikan di dalam tutorial ini bukan dari hasil saya belajar secara formal ya, maksudnya bukan karena saya itu kuliah programmer, tapi semua apa yang saya sampaikan di sini adalah dari saya belajar secara otodidak. Jadi oke teman-teman, kita sampai di sini dulu tutorial kali ini. Kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.